selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua yang udah ngasih saran, masukan buat konten-konten aku ke depannya. Mulai dari mukbang, tutorial makeup, traveling, dan banyak banget judul-judul yang masuk buat ide konten aku ke depannya. Nah, kali ini aku juga bakalan ngebahas salah satu judul yang di-request sama teman-teman. Apa itu? Tips and tricks pede ngomong di depan umum. Nah, jadi banyak banget teman-teman yang tanya, Regina, aku udah persiapan banyak banget nih, kok masih grogi ya? Regina gimana sih biar kita pede ngomong di depan umum dan sebagainya? So, aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di video kali ini. Let's check this out. Langsung aja masuk ke tips yang pertama, lawan rasa malu dan takut kita. Hal yang wajar banget ya teman-teman bagi kalian yang baru terjun ke dunia ngomong di depan umum atau berbicara di depan umum atau biasa kita sebut public speaking. Grogi, takut, ragu, itu hal yang wajar banget. Nah, gimana cara buat kita mengurangi rasa grogi itu? Kita bisa prepare atau latihan dari hal-hal yang terkecil. Misal nih, teman-teman ngomong di depan cermin, kalian ngomong dengan diri kalian sendiri. Nah, kalian bisa tuh evaluasi, kira-kira aku kurang apa ya? Dan itu juga bisa menambah frekuensi PD teman-teman. Nah, selanjutnya ialah teman-teman bisa memulai dengan ngomong di tempat atau di depan orang-orang yang sedikit. Misal, teman-teman ngomong di depan teman-teman yang lainnya, atau teman-teman ngomong di depan orang tua, atau ketika lagi kumpul keluarga. Nah, itu juga bisa mengurangi, atau itu juga bisa menjadi ajang belajar untuk kita nggak grogi ngomong di depan umum. Nah, gimana kalau kita masih grogi aja ketika kita ngomong di depan umum? Nah, salah satu tips dari aku, teman-teman itu jangan atau dilarang keras untuk memegang selembar kertas. Misal nih, kayak gini. Nah, teman-teman ketika lagi ngomong pegang selembar kertas, itu teman-teman bakalan kelihatan banget kalau lagi grogi. Kenapa? Karena kertas itu akan bergetar-getar. Pernah nggak kerasa kayak gitu? Nah, itu adalah hal yang menurut aku itu bakalan bikin kalian down, karena teman-teman akan ditertawakan oleh orang yang lain kayak gitu. Nah, salah satu tips dari aku ialah teman-teman pegang benda-benda mati lainnya. Seperti misalnya kalau aku pakai spidol. Spidol mana sih tuh? No. Spidol ini lipstick, ya Allah. Nah, spidol. Contohnya aku biasanya pakai spidol. Spidol ini bisa mengurangi grogi kalian. Kenapa? Karena kalian bisa menggerak-gerakkan spidol ini ketika kalian ngomong. Jadi grogi kalian itu, gemeter kalian tidak tersalurkan ke kertas atau bahkan kalian megang-megang baju, karena dengan kalian ngegemes-gemesin baju ini kalian bisa merusak penampilan kalian, karena nanti baju kalian bakalan kusut, atau bahkan kalau yang biasa pegang-pegang rok atau baju kalian bisa ngangkat-ngangkatnya tanpa disengaja kayak gitu. Nah, itu tips dari aku. So, lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua, teman-teman, kita bisa itu karena terbiasa. So, aku saranin banget buat teman-teman yang kadang-kala diberi kesempatan untuk ngomong di depan umum, kalian nggak perlu nolak atau nggak perlu malu, nggak perlu lagu. Pokoknya, ketika ada kesempatan, pergunakanlah. Kenapa demikian? Karena aku menyadari betul kenapa aku sekarang bisa pede ngomong di depan umum adalah karena aku memang terbiasa sejak kecil. Sejak SD aku sudah dihadapkan dengan perlombaan-perlombaan seperti speech contest, kemudian pidato, kultum, dan sebagainya. Apakah aku dulu nolak? Enggak, karena aku memang menyadari betul kita itu pertama kali mencoba memang mungkin tidak bisa langsung juara 1, menang, dan sebagainya. Dulu aku pertama ikut lomba speech contest itu aku juara 2, dan aku nggak pernah menyesal gitu, karena meskipun aku belum bisa menjadi juara 1, setidaknya aku bisa melatih diri aku sendiri untuk bisa ngomong di depan umum. Dan sampai sekarang pun rasanya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, ketika kita pernah melakukan kesalahan, oh kita bisa belajar nih dari kesalahan yang sudah ada. Kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan, ya dari mana kita bisa belajar kayak gitu. Jadi saran aku buat teman-teman yang punya kesempatan, misalnya nih ditunjuk gurunya buat maju di depan kelas, kita angkatin aja. Gak apa-apa, teman-teman lakukan sebisa kalian. Nah, kalaupun misalkan nih kalian dikasih kesempatan buat bertanya, misal gurunya menanyakan apakah ada yang belum jelas, ada yang ditanyakan, so teman-teman bisa gunakan kesempatan itu buat tanya, entah hal apapun yang ingin ditanyakan, karena hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi langkah awal teman-teman untuk pede ngomong di depan umum di tempat yang lebih besar. Lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ialah lakukan persiapan atau prepare. Nah, prepare di sini ada dua jenis prepare ya teman-teman. Kalau menurut aku ada prepare mental sama prepare teknis. Nah, prepare mental ini adalah prepare yang paling harus disiapkan. Kenapa demikian? Karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita perform. Misal nih, tiba-tiba slide PowerPoint kita
tidak bisa diputar atau tiba-tiba mati listrik sehingga kita nggak bisa menggunakan media-media yang ada. Jadi mental kita itu memang harus dipersiapkan dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan mental kita ini sudah siap, sesiap-siapnya orang siap, itu apapun yang akan terjadi teman-teman bakalan bisa tetap menguasai panggung ketika perform. Nah, tapi alangkah lebih baiknya memang ketika kedua komponen ini atau ketika prepare mental sudah siap, kemudian prepare teknis sudah siap, ini akan mendukung presentasi atau pidato teman-teman. Intinya perform teman-teman ketika di depan umum kayak gitu. Selanjutnya ialah ketika teman-teman lagi perform di panggung, sudah prepare semaksimal mungkin, tapi ternyata teman-teman lupa dengan apa yang akan disampaikan atau tiba-tiba blank. Nah, biasanya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menjadi hal-hal yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Kalau aku sendiri, aku punya tips, yaitu kita melemparkan ke audiens. Nah, dengan demikian kita punya waktu yang lebih lama untuk kita berpikir kira-kira aku mau ngomong apa lagi nih. Misal, selanjutnya adalah tentang reboisasi. Gimana cara-cara untuk melakukan reboisasi? Kita lupa nih. Nah, kita bisa tanyakan ke audiens. Kira-kira menurut audiens apa saja cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan reboisasi ya? Yang bisa silakan angkat tangan. Nah, dengan kita melakukan hal-hal itu, yang pertama kita sudah mengulur waktu otak kita untuk berpikir lebih jauh. Jadi kita punya waktu untuk diri kita sendiri mengingat kembali materi yang sudah kita rancang. Selanjutnya kita memberikan audiens kesempatan untuk berkomunikasi dengan kita secara langsung. Nah, yang ketiga kita juga bisa mendapatkan referensi yang lain dari jawaban-jawaban audiens. Kayak gitu teman-teman. Itu tips dari aku. So, next. Pertanyaan yang masuk selanjutnya ialah kayak gimana nih kalau misalkan kita sudah prepare maksimal, ketika perform pun kita sudah maksimal, tapi kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, kalau dari aku sarannya ya cuma yang tadi, gimana kita membawa audiens untuk bisa berkomunikasi dengan memberikan keuntungan terhadap kita. Dimana dengan kita melempar pertanyaan itu ke audiens, gimana nih tanggapan dari audiens yang lain. Nah, nanti tinggal kita menambahkan. Kalau selain itu ya ada, karena pertanyaan-pertanyaan dari audiens memang menguji pengetahuan kita secara umum kayak gitu. Dan kalau menurut aku memang guru terbaik adalah pengalaman. Kenapa begitu? Karena aku pernah dapat pengalaman begini teman-teman. Aku ikut lomba bilingual secretary, jadi di mana kita itu dapat presentasi, dapat bagian untuk presentasi. Nah, aku pernah dapat tema atau judul dengan temanya itu gini, how to arrange an effective meeting. Jadi gimana kita menyusun meeting yang efektif. Nah, itu kan nggak ada ya di pelajaran kita, tapi qadarullah, alhamdulillah aku bisa menyusun presentasi itu dengan sebaik mungkin, bahkan aku mendapatkan skor perfect gitu. Itu kan sesuatu yang unbelievable banget ya gitu, sesuatu yang impossible. Namanya presentasi kok bisa dapat 100, tapi kenapa aku bisa dapat perfect score itu karena aku sudah terbiasa melakukan meeting kayak gitu, karena aku kan anak organisasi ya, jadi aku sudah terbiasa gimana aku menyusun yang namanya meeting secara efektif. Nah, jadi ketika juri menanyakan beberapa pertanyaan pun aku bisa menjawabnya kayak gitu, padahal itu tidak ada dalam mata pelajaranku. Jadi memang bagaimana kita membuka pengetahuan kita seluas-luasnya. Nah, berbeda ketika aku pun pernah mendapatkan nilai yang kurang bagus di presentasi aku, karena kita dikasih waktu hanya 30 menit dan dilarang untuk membuka internet. Waktu itu aku mendapatkan tema whether secretary is still needed in the future kayak gitu. Jadi apakah sekretaris itu masih diperlukan di masa yang akan datang kayak gitu. Aku tuh bisa menjelaskan hal itu, tapi ketika audiens bertanya, nah aku kesulitan karena memang pengetahuan aku di hal itu kurang mendukung kayak gitu, karena yang ditanyakan adalah gimana pendapat tentang robot yang di Cina kayak gitu, karena sekarang di mana-mana robot Cina, Jepang itu sudah mulai bereaksi kayak gitu. Apakah nanti peran sekretaris juga bisa tergantikan? Nah, di situ memang aku agak kesulitan dan ya itulah yang menyebabkan nilai kurang bagus. Jadi ya saran aku buat teman-teman dan buat kita semua adalah kita perluas pengetahuan kita. Tips yang selanjutnya ialah berbicara dengan gaya kamu sendiri. Kita semua punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, hal-hal ini bisa menjadi ciri khas kita masing-masing. Tidak ada salahnya kita mengidolakan seseorang. Seperti contohnya, aku mengidolakan Kak Sherry Anavita. Beliau seorang second winner and president.
kemudian Best Delegasi MUN 2018, kemudian beliau juga Master Social Impact Australia, kemudian aku juga mengidolakan Miss Mary Riana, seorang motivator nasional bahkan go internasional. Nah, kita tidak ada salahnya mengidolakan seseorang, dan aku yakin kalian juga punya sosok idola masing-masing. Tapi kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk seperti beliau-beliau. Dan tentunya jadikan itu sebagai ciri khas kamu, biar orang-orang itu tahu, ini loh si A, ciri khasnya seperti ini, kayak gitu. So be yourself. Tips yang selanjutnya ya lakukan eye contact. Nah, itu adalah hal yang wajib banget dilakuin bagi seorang pembicara atau speaker. Kalian harus wajib memandang mata dari para audiens kalian, gimana pun caranya. Nah, untuk langkah awal, teman-teman tidak dipaksakan untuk memandang mata audiens kalian, karena itu bakalan bikin kalian grogi banget. Nah, salah satu tips dari aku, teman-teman, adalah memandang lapangan bola. Apa namanya? Dahi. Nah, ya, dahi dari para audiens kalian. Jadi, secara tidak langsung biasanya mereka akan merasa dipandang matanya. Nah, setelah itu, setelah terbiasa, baru teman-teman diwajibkan untuk memandang mata para audiens, biar presentasi ataupun pembicaraan terasa lebih hidup. Nah, jadi itu aja teman-teman tips dari aku. Yang terakhir ialah kita sesuaikan dengan waktu dan audiensnya. Jadi misalnya kita dikasih waktu untuk kultum, itu kan 7 menit, atau presentasi sekitar 10 menit. Kita sesuaikan untuk opening berapa menit, untuk closing berapa menit, untuk presentasinya berapa, untuk kita komunikasi di dalam presentasi itu dengan audiens berapa kali, itu harus kita sesuaikan. Dan harus disesuaikan pula dengan audiens kita. Misal nih, kita mau beraudiensi atau kita mau ngomong dengan anak-anak atau remaja sebaya atau dengan ibu-ibu, bapak-bapak, atau bahkan orang-orang sepuh, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana opening kita, bagaimana ketika kita menyampaikan suatu hal, itu perlu diperhatikan banget ya teman-teman, karena dengan demikian apa yang kita sampaikan bisa masuk atau bisa dimengerti oleh audiens. Itulah hal yang penting, karena sepenting-pentingnya kita ngomong adalah value kita atau apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh audiens, bahkan alangkah lebih baiknya ketika kita mendapatkan feedback yang positif dari para audiens. Nah, itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Itu tips dari aku, atau barangkali teman-teman punya tips-tips yang lain bisa tulis di komen ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terus channel aku. Semoga teman-teman sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.